Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Ekonomi Kelas 10 SMA. Sesi 3, Modul 6, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Tujuan dari sesi ini adalah siswa-siswi dapat memahami sejarah dan latar belakang Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dan industri perbankan di Indonesia. Tujuan modul, siswa-siswi dapat memahami konsep stabilitas sistem keuangan dan peran dari anggota KSSK. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah definisi sistem keuangan dan latar belakang KSSK, mengetahui anggota KSSK, dan juga fungsi dari KSSK. Definisi sistem keuangan. Sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan, dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan perekonomian. Definisi stabilitas sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber daya dan menyerap kejutan atau shock yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi dengan baik. Latar belakang dibentuknya KSSK yang pertama, karena adanya krisis keuangan dan ekonomi. Protokol manajemen krisis atau PMK dalam sistem keuangan sangat penting dalam upaya penyelesaian untuk membantu otoritas keuangan dalam bereaksi dan mengambil langkah-langkah yang tepat dan terkoordinasi. Sehingga Komite Stabilitas Sistem Keuangan dibentuk sebagai upaya menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan demi kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Keberadaan PMK atau Protokol Manajemen Krisis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan. Akibat dari ketidakstabilan sistem keuangan, yaitu transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal, fungsi intermediasi tidak dapat berjalan, ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan dapat meningkat, dan sangat tingginya biaya penyelamatan atau resolusi terhadap sistem keuangan. Bank run atau rush money terjadi ketika sejumlah besar nasabah bank atau lembaga keuangan lainnya menarik simpanannya secara simultan atau bersama-sama karena kekhawatiran solvabilitas dari bank atau perbankan. Selanjutnya adalah anggota KSSK yang berisi dari 4 lembaga, yaitu Kementerian Keuangan sebagai kepala KSSK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi KSSK. KSSK merupakan forum koordinasi, kerjasama, dan pertukaran informasi antar otoritas dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik dalam kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. KSSK bertugas melakukan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan SSK, melakukan penanganan krisis sistem keuangan, serta melakukan penanganan permasalahan bank sistemik. KSSK menetapkan kriteria dan indikator penilaian kondisi sistem keuangan, melakukan penilaian kondisi, menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah krisis, serta merekomendasikan perubahan status SSK dan langkah penanganan krisis kepada Presiden. Bank Indonesia dalam KSSK. Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai lender of last resort, baik dalam kondisi normal maupun krisis. Dalam kerangka lender of last resort, Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek dan pinjaman likuiditas jangka pendek syariah, serta pinjaman likuiditas khusus bagi perbankan nasional. Bank Indonesia menyusun indeks stabilitas sistem keuangan yang merupakan indeks yang mencerminkan kondisi kestabilan sistem keuangan dengan melihat sumber-sumber instabilitas.
Stabilitas sistem keuangan adalah sistem untuk memfasilitasi alokasi sumber daya ekonomi secara efisien dan memfasilitasi aktivitas ekonomi yang lain, pertumbuhan ekonomi, dan akumulasi aset secara efektif. Secara khusus, sistem keuangan mampu untuk melakukan fungsi intermediasi, manajemen risiko, dan menyelenggarakan pembayaran. Mari kita masuk ke kuis nomor 1. Berikut yang tidak termasuk anggota KSSK adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bappepan LK, Otoritas Jasa Keuangan. Kuis nomor 2. Salah satu fungsi dari KSSK adalah sebagai forum koordinasi, kerjasama, dan pertukaran informasi antar korporasi swasta, penanganan krisis kemanusiaan, penanganan permasalahan bank sistemik dalam kondisi normal maupun krisis, pemantauan permasalahan pajak, merekomendasikan penanganan krisis kepada direktur bank. Berikut adalah referensi yang bisa teman-teman baca untuk melengkapi pertemuan kali ini. Terima kasih.